Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap Tuhan yang baik sampai hari ini Tuhan. Banyaklah hal-hal yang kurang berkenan di mata Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah pikiran, hati, dan juga apapun yang mengelola pikiran kami serahkan dalam jamahan Tuhan. Buat kami mengerti segala kehendak-Mu Tuhan. Karena zaman sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ini adalah akhir zaman. Kami membutuhkan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya iman dan karakter kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, supaya disampaikan dengan jelas, supaya apapun yang mengganggu telinga pikiran kami halalkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, supaya pergi dari kehidupan kami, sehingga buat kami boleh fokus pada firman Tuhan. Terima kasih kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk itu semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur dalam masa-masa yang luar biasa. Saudara sekalian, ada beberapa yang sudah libur dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya melihat saudara sekalian adalah wajah-wajah yang mengalami berkat Tuhan. Amin. Jadi berkat itu tidak selalu sesuatu yang baik menurut kita, tetapi sesuatu yang berupa teguran dan juga nasihat dari Tuhan. Itu adalah yang terbaik buat hidup kita. Itu adalah jamu rohani, saudara. Ada banyak orang gak suka jamu, tetapi bagi orang yang pengen sehat, dia akan suka jamu itu, saudara. Hari ini kita akan bicara mengenai penyucian dan perubahan karakter. Ini yang menjadi target rohani kita, saudara, supaya kita disucikan hidup kita. Amin. Ketika sudah disucikan, maka berakhir dengan sebuah perubahan karakter. Pembacaan kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, kita akan baca sama-sama karena 2 ayat saja. Persembahan yang benar, ini terjemahan baru 2, saudara sekalian. Mungkin agak berbeda dengan saudara sekalian. Kita akan baca yang ada di layar saja. Judulnya adalah persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Di terjemahan yang sebelumnya, dan yang sempurna. Saudara sekalian, jadi inilah tugas kita adalah memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Siapa yang merasa sehat, angkat tanganmu.
Puji Tuhan. Pertanyaan saya, merasa sehat sekalian? Karena ada beberapa kita yang merasakan ada sakit, tetapi kita belajar mengimani, kita merasa sehat. Jadi membuat kita itu tetap sepakat dengan tubuh kita. Hai jiwaku, yuk puji Tuhan. Amin saudara sekalian. Dan ketika saudara sakit di rumah maupun di rumah sakit, baru saudara berjanji, Tuhan, kalau aku sehat, aku akan memberikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Mumpung saudara sehat, lakukan yang terbaik. Dan kita lihat sekarang beberapa hari ini memang banyak teman-teman kita yang senior sudah mulai sakit, mulai juga diambil oleh Tuhan. Dan ada beberapa anak muda yang mengatakan, pendeta muda, masih pendeta usia muda, mari teman-teman yang masih muda, mumpung masih ada waktu, masih sehat, masih cerdas, kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Kalau orang sudah sakit, saudara sekalian, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bagi kita yang pada saat sehat itu sudah memberikan hidup kita pada Tuhan, pada saat kita sakit, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya bisa bayangkan ketika orang sudah usia sepuh dan dia dalam keadaan berbaring sakit, dia nggak bisa apa-apa. Kita ajari doa saja, dia sudah tidak bisa mengucapkan sesuatu. Dan saudara bisa bayangkan keadaan jiwa dia pada saat menghadapi sakit seperti itu. Dia nggak bisa bergembira, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi beruntung ketika orang dalam keadaan seperti itu, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia sudah memberikan segalanya untuk Tuhan. Sehingga pada saat dia sakit, dia berpikir, saya sudah menabung harta di surga. Amin. Tetapi bagi yang tidak pernah melakukan untuk Tuhan, pada saat dia sakit, dia berpikir, dia berjanji, Tuhan, kalau saya sehat nanti saya akan memberikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Dan kadang-kadang pada saat sakitlah kita suka komitmen sama Tuhan. Kita suka bernasar. Betul nggak, saudara? Makanya teman-teman sekalian, pada saat kita dalam keadaan yang tidak baik, hati-hati dalam bernasar. Karena pada saat bernasar itu hubungannya bukan saja kepada orang lain yang mendengar, tetapi langsung kepada Tuhan. Itu sangat bahaya ketika tidak bisa memenuhi nasar itu. Makanya kenapa saya itu suka kepada pas ada uang saja kita bayarkan daripada yang disebut janji iman. Saya setuju dengan janji iman ketika betul-betul orang tersebut komit untuk melaksanakan itu. Tetapi kalau tidak, dia akan tambah bersalah. Kesalahan pertama, dia sudah kandung janji. Kesalahan yang kedua, nggak bisa memberikannya. Apalagi ketika nasar itu dengan kekuatan pihak lain. Misalnya gini, Pak Gembala, Pak Panitia, Ibu Panitia, teman-teman sekalian, nanti kalau tanah saya terjual, maka saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kekuatannya apa, sudah? Kalau tanah terjual. Dan dalam nasar itu yang paling menghalangi adalah kuasa gelap, sudah. Dibuatlah memang tanah itu susah dijual. Sudah diiklankan kemana-mana, tidak ada yang menyukai itu. Mungkin banyak yang datang tetapi selalu gagal, sudah. Akhirnya yang kecewa siapa, saudara? Secara manusia panitia bisa kecewa. Karena dengan nasar dia lumayan jumlahnya.
Paling tidak untuk ibadah padang kita bisa laksanakan di Bali misalnya. Umpama ini saudara sekalian. Nah, setelah terjadinya tidak terjual itu tanah, secara manusia panitia kecewa, saudara. Yang paling seneng siapa? Iblis, saudara. Tuh gagal lagi kan menyenangkan hati Tuhan. Itu riwayat kenapa saya lebih setuju kepada pas ada ya sudah kasih saja untuk pekerjaan Tuhan. Nggak pakai janji-janji saudara sekalian. Kecuali nanti kalau saya pas gajian saya akan bayarkan untuk pekerjaan, untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Itu lebih safe karena itu harta saudara dan gajian itu kalau tidak terlambat pasti akan dibayarkan, saudara. Tetapi teman-teman yang bekerja gimana ketika menerima gaji? Hati saudara gimana? Ingin ditabung, ingin investasi, atau ingin jajan bakso? Betul enggak? Karena kami berdua juga pernah bekerja, saudara. Jadi kalau sudah mulai gajian itu sudah ada ancang-ancang, saudara. Bayar cicilan, kemudian bayar ini, bayar itu, dan akhirnya habis. Pada saat itu kami juga sempat pada saat itu kan yang pertama kami itu adalah persepuluhan, saudara. Kami harus keep itu, saudara. Tetapi namanya manusia ya, kalau sudah gajian itu kadang-kadang bukan begitu, saudara. Yang lain dulu. Akhirnya betul saudara sekalian, yang mobil sehari nggak ke bengkel ya ke bengkel, yang motor seharusnya biasanya tidak bercabang ya bercabang gitu, saudara. Dan banyak kesaksian yang mengatakan kadang-kadang kerugian saya di bulan itu kok persis nominalnya sesuai yang harus saya kasih kembalikan kepada Tuhan. Terus kalian tentang persepuluhan itu memang betul-betul banyak tantangan, saudara. Karena di medsos itu para pengajar-pengajar yang baru muncul itu juga muncul dengan berbagai pengajaran mereka, saudara. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan saja. Ya, Yesus pun mengutip tentang persepuluhan itu. Kalau orang bilang bahwa itu hanya di perjanjian lama saja. Ada orang yang mengatakan ya, nggak usah kasih persepuluhan. Itu untuk memperkaya pendeta saja. Ada yang bilang begitu. Kalau saya bilang sekali, terserah pendeta itu mau gunakan untuk apa, dia tanggung jawabnya sama Tuhan. Tetapi bagi kita adalah apakah tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita selesaikan. Gitu, saudara. Kalau saudara masih berangan-angan seperti itu, saudara sampai kapanpun tidak pernah kasih persepuluhan. Tidak akan pernah, saudara. Makanya taat kepada firman Tuhan gak gampang, saudara. Saya tahu ketika orang memberikan persepuluhan itu nanti hasilnya orang akan diberkati oleh Tuhan. Makanya iblis gak suka di sini, saudara. Iblis gak suka, saudara. Kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi memberikan hidup itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Memberikan hidup artinya memberikan pada saat kita masih sehat. Jangan sudah sakit-sakitan baru kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kita udah nggak fokus lagi. Dan ada beberapa orang yang mengatakan ada pendeta-pendeta yang sudah senior, yang sudah sepuh karena pikun, saudara. Jadi dia memimpin perjamuan juga salah-salah. Harusnya doa berkat juga nggak doa berkat. Si tantenya bilang, oh Papa, belum doa berkat, oh iya. Kasihan saudara sekalian. Memang melayani Tuhan itu seumur hidup kita, tidak ada pensiunnya, saudara. Tetapi untuk melayani jemaat, untuk memberikan yang terbaik, membutuhkan kesehatan, saudara. Amin. Membutuhkan sehat, saudara. Kalau tidak sehat, bagaimana kita bisa melayani? Bagaimana kita bisa mengunjungi, saudara sekalian?
Tetapi ya puji Tuhan, di tempat kita itu orang yang punya waktu juga kadang-kadang tenaganya juga sedang sakit, saudara. Jadi orang sakit mengunjungi orang sakit, saudara. Dan pertanyaan buat kami yang sehat-sehat kemana ya? Bisa begitu, saudara. Tetapi saya katakan bahwa itu adalah upah untuk saudara sekalian. Makanya kita coba saudara sekalian untuk bisa mengelola diakonia dengan baik, saudara. Kita berpikir diakonia itu kok di gereja lainnya sudah mampu, itu memang gereja yang memberikan kepada jemaat. Tetapi karena kita tidak mampu untuk itu, belum mampu maksud saya, makanya dari jemaatlah kita kumpulkan itu. Gambarannya, misalnya kita punya saldo di diakonia itu ada 10 juta. Di tahun tertentu maka 50%-nya 5 juta kita akan berikan kepada jemaat untuk membantu. Untuk biaya sekolah dan juga untuk pembelian seragam dan sebagainya sampai 5 juta. Setelah 5 juta sudah habis, kita tunggu yang 5 juta tadi menjadi 10 juta lagi. Kemudian kita akan alokasikan 5 juta lagi. Seperti itu, saudara. Jadi itulah apa yang harus kita lakukan kepada jemaat untuk membantu, saling membantu, saudara sekalian. Yang kedua adalah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu tak sama, saudara. Tetapi berubahlah. Dalam bahasa Yunani metamorphose. Ini dipakai dalam dunia kupu-kupu, saudara. Metamorphose. Yang paling sempurna kupu-kupu, saudara. Metamorphose. Ada penelitian yang mengatakan itu setiap ada ulet kemudian jadi kepompong, habis itu jadi kupu-kupu. Nah, kenapa kupu-kupunya bagus? Ada titik-titik batik-batikannya itu yang bagus. Kata peneliti mengatakan bahwa pada saat menjadi ulet itu sebenarnya kandungan bintik-bintik itu sudah ada, cuma tidak terlihat oleh kita. Ya. Kita itu diharapkan untuk berubah, saudara. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna. Saudara kita itu sedang melangkah tertatih-tatih menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Kita belum sempurna. Saya belum sempurna, saudara. Kok saudara melihat kami ini ada yang baik-baiknya, berarti yang sudah dirubah oleh Tuhan. Kalau ada yang tidak baiknya, berarti kami masih membutuhkan dirubah oleh Tuhan. Kita saling mengasah, saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita saling menajamkan, saudara. Dan bagi saudara yang sudah merasa dewasa rohani, saudaralah yang menjadi penajam untuk orang lain. Orang-orang demikian nggak boleh sakit hati, saudara. Ya, nggak boleh sakit hati. Dan jatuhnya lebih kepada mengalahlah supaya damai. Gitu, saudara sekalian. Keselamatan bukan hanya mengubah status kita, tetapi juga membentuk hidup kita. Status kita dari orang tidak percaya menjadi orang percaya. Dari non-Kristen menjadi Kristen. Itu perubahan status atau KTP. Tetapi diharapkan oleh Tuhan bahwa yang berubah itu adalah kehidupan kita dibentuk menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dari gelap terbit terang. Seperti bukunya Raden Ajeng Kartini. Dari mana Raden Ajeng Kartini punya ide membuat buku seperti itu?
Paulus menegaskan bahwa anugerah selalu menghasilkan respons penyerahan diri. Maksud saya ketika saudara menyadari bahwa hidup adalah anugerah, maka saudara meresponinya dengan cara memberikan hidup kepada Tuhan. Hidup ke anugerah sajalah. Bukan karena kepandaianku, bukan karena karirku, bukan karena warisanku banyak dari orang tua, bukan karena aku menjadi orang terkenal, menjadi orang berpengaruh, tetapi semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita ingat cikal bakal kita awal, Adam itu diciptakan dari debu tanah, saudara. Kemudian dikasih nafas oleh Tuhan. Dan para wanita itu muncul dari tulang rusuk laki-laki. Makanya ada istilah Jawa itu garwo, sigaran nyowo. Jadi saudara sekalian, betul sekali, jadi hubungan antara laki dan perempuan itu luar biasa. Kalau seorang bapak-bapak suatu saat mendadak kehilangan istrinya, kadang-kadang tidak semua, tetapi dia akan nggak lama dia bisa menyusul, meninggal. Oleh karena sakit, oleh karena kepikiran dan sebagainya. Tetapi kalau seorang perempuan ditinggalkan suaminya, rata-rata dia kuat. Karena untuk anak-anaknya sekalian. Ya. Kalau orang dunia ditinggal istri, ya kawin lagi, saudara. Ditinggal suami, ya kan masih banyak laki-laki. Tetapi ada beberapa orang yang betul-betul mencintai keluarganya, dia tunggu sampai anak-anak ini besar. Hidup Kristen sejati adalah proses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi tujuan kita saudara sekalian adalah menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya saudara, kita itu menjadi pengantin Kristus. Saudara bayangkan Kristus itu baik. Yesus itu adalah pasangan yang ideal. Kemudian saudara adalah calon pasangannya, calon pengantinnya. Kita koreksi, apakah saya layak ya kehidupan saya kayak gini? Menjadi pengantinnya Kristus. Ketika saudara menyadari ini, saudara akan segera bertobat. Dan akhirnya memberikan hidup saudara, talenta saudara untuk Tuhan. Tuhan, sungguh aku nggak layak untuk menjadi pengantinmu. Aku nggak layak, saudara. Jadi saudara akan bertobat dan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu pikirannya mirip Kristus, kehendaknya mirip Kristus, perbuatannya mirip Kristus, saudara. Dan ternyata memang tidak mudah. Nah, kita akan belajar perubahan hidup seperti apa yang seharusnya tampak dalam kehidupan orang yang percaya. Pertama, persembahan kepada Allah. Hidup orang percaya adalah korban mulia yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan secara ritual mingguan, tetapi proses penyerahan diri setiap hari kepada Allah. Ibadah secara komuni seperti ini kebanyakan hanya seminggu sekali. Ada komisi tambahan. Tetapi yang sesungguh-sungguhnya adalah kehidupan kita itu adalah setiap hari. Di mana saudara tinggal, di mana saudara bekerja, di mana saudara berinteraksi dengan lingkungan, itulah ibadah kita. Ada orang mengatakan membuang sampah adalah sebagian dari iman, kata mereka. Kalau kita renungkan, memang seluruh kehidupan kita itu adalah dalam rangka hubungan kita kepada Tuhan. Kita cinta kepada Tuhan, maka cinta kepada sesama. Cinta kepada Tuhan, maka cinta kepada lingkungan. Kita nggak boleh membabat-babat hutan, misalnya begitu. Nanti terjadi longsor dan luar biasa. Kita mencintai,
makhluk-makhluk hidup, saudara sekalian. Bahkan kepercayaan lain mengatakan bahwa semut pun nggak boleh diinjek. Apalagi ada kepercayaan lain di bangsa lain, sapi nggak boleh diapa-apain. Terus kemudian ada yang percaya itu kucing jangan diapa-apain karena itu piaraan. Ya begitu, saudara. Ada orang bilang gini, kalau kamu dihutangi jangan sampai kencing ya, misalnya di Kalimantan atau nanti kamu bisa kaku di situ. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan ini ada hubungannya dengan alam, saudara. Dan itu beberapa menghargai itu karena memang di alam itu memang ada, kata mereka ada yang menghuni, itu ada titisan apa begitu sekalian. Makanya munculnya dewa-dewi itu munculnya dari kepercayaan. Ada Dewi Sri, dewa apa itu? Padi. Ada dewa matahari, ada dewa bulan, kemudian di pohon yang besar itu ada penghuninya, dan macam-macam, saudara sekalian. Ya. Anugerah besar dari Allah menuntut respon total tanda berserah dari seluruh hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah Tuhan, kita pandai oleh karena anugerah Tuhan. Kita punya orang tua yang baik, mertua yang baik oleh karena anugerah Tuhan. Kita punya anak-anak yang baik karena anugerah Tuhan. Maka kita akan meresponinya dengan total bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Aku akan berikan hidupku kepada Tuhan. Aku akan berikan suami atau istriku kepada Tuhan. Aku berikan anak-anakku kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup. Mumpung mereka masih di GBS 56, biarlah mereka melayani Tuhan. Mumpung mereka belum menikah, biarlah mereka melayani Tuhan. Ya, saya melihat di sini ada para pemain tamborin. Mumpung belum menikah, layani Tuhan. Ada beberapa orang yang kami kenal waktu itu, meskipun dia sudah menikah, dia tetap main tamborin, saudara. Tetapi memang panggungnya itu jauh seharusnya. Tetapi kalau kita kan terlalu beda, saudara. Yang remaja-remaja sekali. Jadi respon total kepada Tuhan. Apapun yang kau punya itu adalah sebagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, penolakan pola dunia. Dunia terus menekan kita untuk hidup menurut nilai dan standar yang bertentangan dengan firman. Saudara cek saja, apapun pergerakan dunia ini selalu mengarah kepada hal-hal yang melawan firman Tuhan. Kalau zaman dulu itu hal tabu, tetapi semakin kesini semakin nggak tabu, saudara. Di dunia entertain, kok di dunia masyarakat umum, orang agak lemes laki-laki itu menjadi cerita tetangga, saudara. Tetapi di dunia entertain, justru orang yang demikian menjadi laku, saudara. Betul nggak? Yang lemes-lemes itu malah laku, saudara. Kan aneh, saudara. Dan ada beberapa yang artis sekarang lagi dipakai juga. Dulunya maco, saudara. Tetapi karena mungkin maco itu nggak terlalu ini menjadi host, MC, akhirnya dibuat yang mulai disemir, mulai yang agak lemes-lemes, itu tambah laku lagi. Kita nggak begitu sekalian, ya. Jadi nilai standar dunia itu akan mengarah kepada melawan firman Tuhan. Makanya yang paling tepat adalah standar kita adalah firman Tuhan, Alkitab ini. Alkitab orang bilang katrok dan lain sebagainya. Tetapi saya bilang bahwa Alkitab itu benar. Apapun yang terjadi di dalam dunia itu sudah tertulis dalam Alkitab. Artinya Alkitab itu sudah benar, sudah. Ya, sudah betul, sudah. Kalau saudara belajar Alkitab untuk mempelajari kebenaran. Banyak orang mempelajari Injil, Taurat untuk menjadikan sanggahan, saudara. Untuk membuat pertentangan. Tetapi buat saudara kita sekalian, biarlah belajar firman Tuhan
untuk mencari kebenarannya. Makanya harus berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Jujur, kita sekalian menyadari bahwa membaca firman Tuhan itu adalah obat tidur. Betul nggak? Jadi kalau kau susah tidur, nggak usah cari pil tidur. Baca Alkitab saja lah. Baca Perjanjian Lama itu nggak sampai setengah jam nanti. Karena memang tantangannya berat, saudara. Ya, jangan bicara melakukan firman Tuhan. Baca saja sudah tantangannya berat, saudara. Makanya saya kekeh sekalian, saudara baca atau tidak baca, pokoknya setiap hari saya share pembacaan ayat kita. Dan kemudian di luar ibadah raya, dalam saya membawakan renungan di komisi atau rumah tangga, saya selalu mengambil 1, 2, 3 ayat yang terbaik menurut saya yang saya ajarkan supaya kita ingat juga. Ya. Kekudusan berarti berani berkata tidak kepada arus dunia yang merusak iman atau relasi dengan Allah. Kita harus bisa berkata tidak untuk yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau saudara sharing di dalam kelompok apa saja di TikTok, di IG, di Twitter, atau di X yang bertentangan sama kehendak Tuhan, apa saja, akan cukup banyak, saudara. Dunia sedang mengarah kepada medsos ini, saudara. Apalagi munculnya AI itu, saudara, luar biasa, saudara. Saya bersyukur di stasiun TV itu munculkan sesuatu yang dia unggah gambarnya, videonya. Akhirnya hostnya mengatakan bahwa ini adalah hoax. Dan ini benar. Jadi beberapa AI itu sudah berkembang dengan baik. Saya setuju AI itu sangat membantu saya, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang dipakai orang, jadi orang itu cuma foto, saudara, foto ini di mana, foto ini di mana, itu bisa disatukan. Dan kemudian seperti pacaran, bisa lakukan itu, saudara. Kan aneh. Saya melihat ada video Pak Donald Trump itu jualan bakso, saudara. Bakmi ayam dia kasih gitu. Sebenarnya Netanyahu datang dengan compang camping. Wah, dua orang ini memang sedang dimusuhi banyak orang. Dan saudara pernah berpikir nggak, para orang-orang yang sedang di lingkup Timur Tengah itu adalah para opa-opa, saudara. Ya, Putin sudah opa-opa, Trump udah opa-opa, Netanyahu udah opa-opa. Terus siapa lagi? Hah? Apa? Erdogan. Semuanya opa-opa. Makanya bagi yang saudara yang merasa opa-opa, jangan kecil hati. Opa-opa usia. Tetapi kalau dikembangkan dengan baik, opa-opa itu menjadi orang yang berpengaruh. Amin. Puji Tuhan sekalian. Orang yang dipulihkan tidak lagi dibentuk oleh dunia, oleh filsafat dunia. Jadi pemulihan dari Tuhan itu bukan karena filsafat, saudara. Bukan karena narasumber yang luar biasa, para pembicara yang luar biasa, tetapi oleh karena Tuhan. Dan bukan karena pandangan dunia ini, dan bukan cara hidupnya sesuai dunia, tetapi orang yang dipulihkan itu oleh karena Kristus. Amin. Saudara pikirkan saya berubah seperti ini, apakah ini karena firman Tuhan? Oleh karena tuntutan lingkungan, anak-anak muda, kau berubah bisa menjadi seperti itu, bisa karena lingkungan. Tetapi saya berharap lingkungan itu harus lingkungan yang bersih,
lingkungan yang baik yang mempengaruhi kita dengan baik. Kalau memang sudah tidak bisa dipilih kita memiliki lingkungan, jadilah seperti ikan laut. Ikan laut berapa tidak asin meskipun dia di air laut yang asin. Nah, tuntutan kita di sini, teman-teman sekalian, orang tua itu selalu mendoakan anak-anak muda supaya mereka tampil tidak terpengaruh, tetapi bisa mempengaruhi orang lain secara positif, secara baik. Jadi garam dan terang dunia. Jadi garam menjadi pengaruh buat yang lain. Garam itu fungsinya luar biasa, sangat banyak saudara. Dan kayaknya saya pernah bicara dengan seseorang yang sedang bisnis dengan garam ini, dia katakan bahwa garam itu kayaknya seluruh perusahaan atau apapun membutuhkan ini, termasuk di dapur, untuk mengawetkan garam. Tetapi yang membuat korupsi juga garam, saudara. Betul nggak? Iya. Nah, makanya saudara sekalian, ketika ada penjualan misalnya motor atau mobil second, orang kan berpikir, wah kemarin musim banjir nih. Dan ketika kena rob, itu nanti kropos-kropos itu. Jadi nggak laku, saudara. Apalagi tempo hari yang terkena imbas Tapanuli, kemudian Aceh, yang mobil-mobil banyak parkir padahal semuanya mayat, saudara sekalian. Nah, berpikir nggak ketika kendaraan berasal dari Sumatera? Jangan-jangan ini bekas ada mayatnya, begitu, nggak laku, saudara. Nah, garam ini fungsinya banyak, saudara. Dan kita juga bisa begitu. Makanya orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang berpengaruh meskipun sudah sepuh, tetapi tergantung pengaruh yang jahat atau yang baik. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah opa oma yang menjadi pengaruh yang baik buat anak cucu, menantu, cicit. Amin. Kita doakan terus itu. Jadi semuanya harus oleh Kristus kemudian jadi terang, saudara. Kita nggak melakukan apa-apa, kita itu langsung disorot, saudara. Betul nggak? Saudara di dunia kerja merasa gitu nggak? Kalau saudara Kristen sendiri atau beberapa kelompok Kristen, kadang-kadang dibedakan dengan yang lain, saudara. Itu adalah salib, saudara. Saudara harus bertahan di situ. Bertahan di dalam iman. Yang ketiga, pembaruan dalam pikiran. Transformasi rohani terjadi ketika cara berpikir kita diperbarui terus-menerus oleh firman Tuhan. Jadi kita membutuhkan bentukan yang baru, saudara. Transformasi rohani. Tetapi harus oleh firman Kristus. Transformasi rohani termasuk nilai iman, saudara. Jadi iman timbul oleh karena pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Jadi kalau saudara punya duit banyak dan saudara bilang, wah saya beriman bahwa saya pasti bisa tinggal di Bali. Nah, orang katakan, ya kamu duitnya memang banyak, kamu tinggal di Hong Kong juga bisa. Tetapi kalau orang memang keadaan ekonomi yang begitu sulit dan kemudian dia beriman, saya berimanlah bahwa tahun kapan Tuhan akan berkati saya bisa pindah ke Bali oleh karena berkat Tuhan. Itu betul-betul mantap iman, saudara. Maka saya lebih suka kalau orang kesaksian di komisi atau di rumah tangga itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, saudara. Jadi ada sesuatu yang masih proses untuk didoakan, tetapi ada sesuatu yang sudah terjadi, sudah final, itu yang harus disaksikan. Bagaimana, saudara? Ketika orang bersaksi, terus kalian minta doa ya, karena saya sedang mengalami kayak gini, begitu. Terima kasih untuk kesempatannya, dia duduk. Buat kita ya minta didoakan. Ya itu baik, saudara sekalian. Tetapi ketika seorang bersaksi yang tanpa kita tahu bahwa dia sedang bergumul kemarin itu, terus kalian hampir 5 hari saya di rumah sakit, oh gitu ya. Kita kok nggak tahu ya. Diagnosa dokter begini-begini mesti harus diangkat karena itu adalah
sesuatu yang tidak baik dalam tubuh. Akhirnya saya berdoa. Pribadi saya berdoa kepada Tuhan. Saya ajak anak istri saya ajak suami anak saya untuk mendoakan ini. Puji Tuhan, kemarin pada saat cek ke dokter yang terakhir, ada 2 dokter, kemudian dokter yang ketiga ini dinyatakan bahwa apa yang tidak dibutuhkan dalam tubuh saya, kata orang tumor atau apa itu ternyata sudah tidak ada. Orang tepuk tangan, saudara. Benar kan? Mari bersaksi tentang sesuatu perbuatan Tuhan yang luar biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas semua. Kalau kita bersaksi dengan cara yang tidak berkenan di mata Tuhan, orang tidak selalu suka dengan keberhasilan kita. Terus terang, ketika saudara melihat orang yang diberkati dengan kekayaan, dengan status ekonomi yang melejit luar biasa itu, belum tentu masyarakat umum itu suka, saudara. Betul nggak? Belum tentu, saudara. Tetapi kalau kita tahu persis bahwa itu adalah tetangga saya, itu adalah teman jemaat, kemudian kita tahu bagaimana dia sejak awal itu mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan akhirnya berhasil, kita ikut tepuk tangan. Karena apa? Kita tahu riwayat dia, bagaimana perjuangan dia. Dan saya ingin melihat seperti itu. Anak-anakku sekalian yang masih muda, kok masih berjuang ya. Cari pacar yang terbaik, cari cowok-cowok atau cewek-cewek yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Karena ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan. Kita lanjutkan. Pikiran yang transformasi rohani terjadi ketika cara berpikir kita diperbarui terus oleh firman Tuhan. Pikiran yang diperbarui menghasilkan keputusan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Nah, kita harus berpikir bagaimana mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu untuk keluarga, untuk usaha dengan cara logika kita. Karena Tuhan kasih kita kepandaian, itu datang dari Tuhan. Saudara cari referensi, cara mencari rumah yang terbaik, cara usaha yang terbaik, cara mencari sekolah, cara mencari kampus yang terbaik. Saudara harus banyak referensi di situ, saudara. Tetapi di balik semuanya kita harus andalkan Tuhan. Saudara ajak anak saudara, nak kita doa yuk. Kita sudah punya baca ini referensi tentang kamu harus kuliah atau sekolah, atau kamu mau bikin usaha. Mari semuanya kita doakan kepada Tuhan. Biarlah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Karena saudara, menurut nalar manusia, anakku kalau kuliah di sini, kalau dia mendapatkan jodoh ini, kalau dia punya usaha ini, pasti dia akan melejit dengan baik. Kebanyakannya belum tentu. Tetapi yang pasti adalah ketika itu adalah rencana sesuai kehendak Tuhan. Susah memang. Merintih. Harus naik tangga yang tidak mudah. Tetapi jaminannya Tuhan yang memberikan jalan. Banyak kesulitan saudara, tapi bedanya kalau kita sesuai kehendak Tuhan, Tuhan ikut campur di dalamnya. Amin. Susah memang, tetapi tidak ada yang mustahil. Kita mendengar bagaimana kesaksian Ketua GPB kita Pak Rubin Adi, saudara, bagaimana dia membangun Mekarwangi itu nggak mudah, tetapi Tuhan kasih jalan. Kemudian dia membangun juga untuk perpustakaan Bible itu di Bandung yang luar biasa. Pak Gubernur juga ikut datang dalam soft openingnya. Dan yang terakhir itu yang saya dengar bagaimana tentang tanah di Kopo Indah itu, Taman Kopo Indah. Itu nggak mudah, saudara. Karena teman saya Pak Pinucci juga tinggal di wilayah situ, saudara. Gereja begitu banyak, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan menuntun sehingga membuat yang tadinya cuma 300 meter akhirnya dapat ribuan.
Oleh karena Tuhan memang sediakan orang yang memang membantu dia. Itu malaikat surga. Memang pekerjaan Tuhan itu enggak mudah, saudara. Sangat sulit. Tetapi bedanya Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita juga sulit, saudara, untuk masuk kepada status kita sampai di sini. Itu luar biasa, perjuangan kita luar biasa. Memang sulit, tetapi tidak mustahil. Tuhan tolong kita. Amin. Hidup berubah bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar melalui pembaruan batin kita. Inner beauty, saudara. Banyak orang memang dia mulai operasi plastik, dia pengen mancungin, dia pengen supaya ininya jadi tirus atau bagaimana, saudara sekalian. Tetapi saya melihat kok banyak orang itu yang memang orangnya baik, modelnya kayak apa, tetap orang dekat sama dia. Tetapi ada orang yang cantik, ganteng-ganteng, kadang temennya malah gak banyak. Ya, kan gak enak ganteng sendiri, cantik sendiri. Ya enggak. Dalam artian cari jodoh juga susah-susah gampang. Seorang pria kalau memiliki istri secantik artis Korea, hidupnya nggak tenang, betul nggak? Kemana ditanyain, kamu di mana? Sama siapa? Lagi ngapain? Begitu terus, posesif jadinya. Dan beberapa orang kalau diposesifin itu nggak betah, saudara. Gimana sih hidup ini kok enggak? Tetapi kalau orang biasa saja yang penting inner beauty, ya silakanlah kamu kemana saja. Istilah kata kamu nggak akan digait orang lah, ya. Tetapi buat aku, sekolah yang tercantik, ya. Buat Bang Richard Morin, adalah yang tercantik, kan begitu ya, Bang? Ya. Amin, saudara sekalian. Istrimu, suamimu itu adalah yang tercantik, yang terganteng. Amin, Pak Sinaga. Amin. Jangan pilih yang lain. Satu aja nggak habis-habis, saudara. Bener nggak? Mau bentuknya kayak apa enggak lah, yang penting orangnya baik. Anak-anak muda belajar daripada orang tua. Jadi mereka seperti itu malah langgeng, saudara. Kalau istrinya terlalu cantik, suaminya terlalu ganteng, malah jadi rayahan orang. Bener nggak? Kemana-mana nggak betah malah, saudara sekalian. Ya. Hidup berubah bukan dari luar, tetapi ke dalam, tetapi dari dalam keluar melalui pembaruan batin kita. Kita akan masuk pada kesimpulan. Mari para pemain musik. Kesimpulan, saudara sekalian, tampakkan kehidupan kita yang satu bisa atau mau memberikan persembahan sejati, yaitu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. D. Itu adalah sesuatu yang sempurna. Berikan hidup kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, bisalah menolak hal-hal yang duniawi, filsafat, pandangan atau cara hidup mereka. Kita tidak ingin meniru cara atau ala dunia, tetapi jadilah seperti diri sendiri. Saya adalah murid Kristus. Aku bukanlah seperti orang lain. Dan yang ketiga, terus mau diperbaharui dalam cara berpikir kita yang membuat pertimbangan dan keputusan kita sesuai maunya Tuhan Yesus. Dan poin-poin ini yang menunjukkan bahwa kita berstatus sebagai orang yang percaya. Terus sekalian, itulah yang saya sampaikan pada pagi ini. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Saya berpikir tidak mudah saudara bisa hadir ke tempat ini. Ada orang berpikir saya nggak bisa Pak Gembala untuk datang karena memang hujan lebat. Tetapi kadang-kadang pas nggak hujan pun juga nggak bisa datang, saudara. Dan artinya semua situasi tidak membuat kita tergoyahkan. Bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan.
Saya tadi posting sebuah ayat yang nilainya adalah bahwa kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Makanya setia itu tidak mudah. Karena upah kesetiaan itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga yang mulia sekali. Orang di sini mencari emas sekarang berapa? Per karat itu sudah sangat mahal. Tetapi di surga nanti jalannya adalah dari emas. Dan berkata bahwa ke surga itu mudah, sangat sulit saudara. Kita harus tetap setia, berjanji tetap setia pada Tuhan. Ada saatnya yang ku alami dalam lagu, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari kita naikkan pujian ini seperti pujian sebelum kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ke Tuhan yang setia, yang membawa kami sampai kepada tahap ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan memasuki arena peperangan rohani Tuhan, yang membuat kami karena mengandalkan Tuhan maka kami menjadi orang yang menang di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkan setiap hati kami. Haleluya. Mari kita sembah. Berlama-lama Yesus. Oh Yesus. Lama-lama Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya, Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
setia menjaga rahasia. Haleluya, makasih kami membutuhkan kuasa Tuhan, kami membutuhkan anugerah yang besar. Terima kasih. Sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan sempurna dan kita akan agar semua datang menyembah, datang menyembah. Jadikan aku, jadikan aku akan kami kita bagi sendiri. Nanti Pak Thomas akan di dalam doa. Jadikan aku Tuhan. Dan kami Pak Thomas.
Ini merupakan harapan dan doa kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami, keluarga kami menjadi rumah doa bagi Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa hari-hari kami, hidup kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk setia, untuk selalu dewasa di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Pimpin setiap langkah kami, karena kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman yang sangat luar biasa yang mengingatkan setiap kami untuk senantiasa menjaga kesucian dan menjaga karakter kami, sehingga kami menjadi karakter yang berdampak di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa melakukan itu tanpa mengandalkan Engkau dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, pimpin kami, urapi setiap langkah kami ya Tuhan. Biar dimanapun kami berada, kami senantiasa menjadi berkat buat siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Pak Gembala yang sudah memberkati kami dalam firman Tuhan. Biarlah senantiasa Pak Gembala kami semakin diberkati Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Kekuatan kesehatan menjadi milik bagian hamba ini ya Tuhan. Kau memberkati keluarganya ya Tuhan. Kau memberkati Pak Gembala dan kedua anaknya Tuhan. Biarlah senantiasa keluarga ini menjadi keluarga yang berdampak dimanapun ya Tuhan. Keluarga yang menjadi teladan buat setiap kami ya Tuhan, jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kesehatan terus ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau akan memberkati. Tuhan Engkau akan cukupkan tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat GBIS di mana Tuhan. Banyak jemaat kami Tuhan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi milik bagian kami ya Tuhan. Kesembuhan menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Setiap obat-obatan yang kami minum ya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan akan memberkati dan menjadi jalan untuk menyembuh kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat kami Tuhan dalam segala pergumulan yang ada. Biarlah senantiasa Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa selalu bersyukur ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, tanpa kami mengandalkan siapapun dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini, biarlah senantiasa firman yang sudah kami dengarkan Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.